Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, Ibu ingin minta tolong ke ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke. Selanjutnya Ibu cek kehadiran kalian nah. Dengarkan namanya baik-baik. Fahriani ada? Oke. Nur Sawiyah? Hadir, Bu. Oke. Sri? Hadir, Bu. Oke. Anissa? Hadir, Bu. Iya. Mardawati? Hadir, Bu. Siap. Sahratun Nur Aini? Hadir, Bu. Adrizal? Oke. Rahmati ada? Izin, Bu. Oh, izin. Izin kenapa, Nak? Ada acaranya, Bu. Oke. Adrizal Bintang? Hadir, Bu. Lala? Hadir, Bu. Sandra? Milawati? Hadir, Bu. Sakit apa, Nak? Demam, Bu. Oh, demam. Diva Armayanti? Winda? Hadir, Bu. Ahmad Jaya? Hadir, Bu. Fikri? Masih ada yang belum dipanggil namanya? Sudah selesai, Bu. Selesai, oke. Kita doakan Milawati semoga dia cepat sembuh dan juga Milawati dan Rahmawati semoga bisa bergabung dengan kita. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai materi peluang suatu kejadian. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang Ibu ingin tanyakan. Sebelumnya kan kita pernah belajar mengenai himpunan, pencacahan, dan jenis-jenis pencacahan. Kalian masih ingat tidak? Masih, Oke, kalau gitu. Kalau masih ingat, Ibu mau tanya, siapa yang tahu himpunan atau definisi himpunan? Saya, Bu. Oke, silakan Marda. Kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, berikan aplaus kepada Mardawati. Selanjutnya, pencacahan. Ada yang tahu tidak pencacahan itu apa? Saya, Bu. Oke, Nisa. Aturan yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi. Ya, pencacahan itu adalah aturan yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi. Oke. Kalau jenis-jenis pencacahan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Marda. Oke, Marda. Silakan. Yang termasuk dalam kaidah pencacahan ada 4, yaitu teknik membilang, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Ya. Kalau simbol himpunan? Ya, silakan. Menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal. Kurung kurawal seperti apa itu kurung kurawal? Melengkung. Oh ya, yang melengkung-melengkung kah? Oke. Kalau peluang, kalian pernah belajar tidak peluang? Pernah dapat? Pernah ya. Peluang itu apa? Angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Oke. Peluang itu adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian. Oke, berikan aplaus pada Nur Sawiyah. Selanjutnya, Ibu ingin menampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kalian lihat di atas? Oke.
Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, melalui diskusi, Ibu berharap peserta didik dapat memahami konsep dasar peluang suatu kejadian. Kemudian yang kedua, melalui presentasi, Ibu berharap kalian bisa menerapkan konsep peluang dalam permasalahan sehari-hari. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan atau ada saran, masukan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke deh. Sebelum kita belajar, Ibu ingin ice breaking dulu supaya kita lebih santai belajarnya, nah. Silakan berdiri, nak. Semangat. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, tangan diputar-putar. Yang di belakangnya ada. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar. Oke deh. Selesai. Berikan aplaus, makasih. Oke. Ibu akan memperlihatkan video mengenai manfaat dalam mempelajari peluang. Silakan, Nak. Dia juga seorang diri. Dan sekarang kita sedang bingung dengan sesuatu. Apa sih manfaat pelajaran peluang dalam kehidupan sehari-hari? Jangan khawatir, penjelasannya ada di sini. Kegunaannya adalah sebagai kegunaan yang pertama adalah dapat membantu dalam sebuah pengambilan keputusan, dan kedua dapat memperkirakan hal apa yang dapat terjadi, dan yang ketiga dapat mengurangi terjadinya kerugian. Kemudian yang keempat dapat digunakan dalam sebuah ilmu ekonomi, misalnya pada perdagangan. Oke, itulah tadi ada 10 manfaat dalam mempelajari peluang. Salah satu diantaranya itu adalah dapat membantu kita mengambil suatu keputusan. Kita mulai pembelajarannya, Nak. Silakan perhatikan materi yang di atas ini. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Adakah yang pernah mendengar tentang peluang? Peluang secara umumnya, maka uang sampelnya adalah satu uang sampel. Percobaan Anda akan belajar tentang peluang. Adakah yang pernah mendengar tentang peluang? Peluang secara bahasa artinya adalah kesempatan. Namun, secara matematika, peluang adalah cara untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan sesuatu dapat terjadi. Dengan memahami konsep peluang, kalian dapat dengan mudah memprediksi sesuatu di masa depan secara lebih tepat. Nilai peluang suatu kejadian A dapat ditentukan dengan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A,
dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Oke. Itulah tadi pembahasan mengenai peluang. Dari permasalahan yang ditampilkan di atas, nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan aturan-aturan dalam kelompok ini. Ibu akan membagikan LKPD, lalu kalian akan bekerja sama, bekerja setiap kelompoknya. Setelah itu, kalian akan menjelaskan di depan teman-teman. Kita bagi 3 kelompok, Dik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tuh gini, Marda, Sahra sama dengan yang ini, kemudian Sri dengan Nisa sama dengan itu, kemudian yang lainnya bergabung. Gimana? Oke? Oke, silakan bergabung di kelompoknya. Yang mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ini deh. Kelompok 3 yang ini. Oke, silakan kalian baca soalnya, kemudian kalian cari permasalahannya bisa lewat Google atau dengan lewat bahan ajar. Sambil menunggu bahan ajarnya, Ibu bagikan dulu kertas nilainya. Ibu lupa, ternyata Ibu simpan di sana bahan ajarnya. 1, 2, apa nak? Kenapa? Masalah? Ini toh kalian diskusikan dulu, Dik. Kalau ada yang kurang dipahami baru tanya, Bu. Ini kalau sudah selesai, kalau kalian sudah selesai diskusi, kalau sudah selesai dikerjakan bisa di apa nak? Begini nih Bu, cara kerjanya. Misalnya A adalah, iya. Kan kalau lebih dari 2 berarti 3, 4, 5, 6. Oke, ada berapa? 4. Oke, berarti 4 per 6. Rumusnya itu adalah PA per NA per NS. NA apa itu? NA apa? NA banyak kejadian A. Ya, kalau NA itu adalah banyak kejadian A. Kemudian NS apa? Banyaknya anggota ruang sampel. Berarti kalau nanti dijelaskan peluang kejadian munculnya mata datu 2 itu adalah apalagi nih tadi? NA atau banyaknya kejadian A sama dengan 4. Kemudian NS banyaknya anggota ruang sampel 6. Kenapa ada ini? 2/3. Oh, masing-masing 2. Oke. Kelompok yang lain ada masalah, nak? Ada pertanyaan? Kenapa, Ki? Mana? Iya, 6. Sepi burung. Saya ini menulis. Oke lah. Ini paling atas. Ini masih di sini. Nah. Oh, 4. Iya. Kalian sih, bagaimana baiknya? Mana yang sudah Wah, tunggu. Ini kan pertanyaannya. Iya. Ya. Enggak begini ya? Oh, 3 atau 2? 4? Sama Ji. Oh, sama. Ibu. Oh, sama.
Ya. Ya. Siap-siap kelompok untuk presentasi ya. Siapa yang duluan yang mau naik? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Kelompok yang lain perhatikan nah. Konsentrasi ya. Serius. Tarik nafas dulu. Asal ya, oke, silakan dimulai. Nanti saya bisa jaga sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nur Sawia. Bisa dipermayanti. Saya Fahriani. Nama saya Linda. Saya Ahmad Jaya. Saya Fikri. Baik. Baik, di sini kami membuat sebuah tabel berisi tentang data percobaan melempar koin. Tunggu dulu. Bajunya kasih masuk. Lupa. Ya. Tunggu temannya. Siapkan dulu bajunya. Kenapa? Ada masalah? Ya nyala. Sudah selesai? Oke ya. Baik, kejadian berisi sisi angka dan sisi gambar. Turus pada sisi angka sebanyak 5, turus sisi gambar sebanyak 5. Banyak kali muncul NA, sisi angka 5 kali muncul, sisi gambar 5 kali muncul. Banyak percobaan yaitu 10 kali percobaan. Nilai peluang NA per NS, sisi angka 5/10 disederhanakan jadi 1/5. Sisi gambar 5/10 disederhanakan menjadi 1/5. Baik, tabel kedua berisi tentang data percobaan pengambilan kelereng. Kejadian berisi kelereng merah, kelereng silver, kelereng hijau. Turus yang didapat dari kelereng merah sebanyak 4, kelereng silver sebanyak 7, kelereng hijau sebanyak 4. Banyak kali muncul NA, kelereng merah 4 kali muncul, kelereng silver 7 kali muncul, kelereng hijau 4 kali muncul. Banyak percobaan yaitu 15 kali percobaan. Nilai peluang NA per NS, kelereng merah 4/15, kelereng silver 7/15, kelereng hijau 4/15. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Oh ya, perkenalkan namanya dulu nah, dari kelompok apa? Saya dari kelompok 2. Oke. Apa itu turus? Yang dimaksud dengan turus yaitu garis-garis yang berjajar melambangkan bilangan huruf I besar. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, tapi saya punya pertanyaan. Coba tunjukkan bagaimana cara kalian mendapatkan turus itu. Ada alat peraganya? Ada? Oh ya. Jadi cara kami mendapatkan turus yaitu kami melempar koin seperti ini dan melihat apa yang muncul, apakah sisi gambar atau sisi angka. Sudah jelas? Oke. Masih ada pertanyaan yang lain? Sudah jelas? Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Makasih untuk kelompok 1, 2, 3 atas presentasinya. Berikan aplaus. Presentasinya tadi sudah sangat bagus. Cara menyampaikan materinya bagus, jelas. Tapi tolong ya kalau sementara presentasi, fokus. Jangan ada yang ketawa dulu.
Ya? Ya, ada yang ketawa. Namanya juga presentasi, harus serius toh? Bolehlah sedikit-sedikit senyum, tapi kalau ketawa sampai merusak keadaan itu nggak boleh, oke? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, begini. Karena kan kalau kelompok 1 pasti dia paham lah. Saya tanya untuk kelompok 2 dengan 3 ya. Kira-kira kenapa bisa di sini ada mana? Oh, banyaknya muncul sisi angka. Oke, betul. Jadi kalau di sini 5, otomatis di sini berapa? 5. Tidak boleh 7. Tidak. Karena kenapa? Karena kalau 5 ditambah 7 berapa kali? Ada 12 ya? Oh iya, betul, pintar. Berarti sudah paham ini. Untuk kelompok 2, mata dadu. Ah, ini. Mata dadu lebih dari 2. Mata dadu lebih dari 2. Berarti 1 masuk tidak? Tidak. Karena kenapa? Dan lebih dari 2. Oke. Yang lebih dari mata dadu kan kayak persegi 4, Di. Ya, setiap sisinya ada angkanya. Ya, kita anggap angka lah itu yang bocor-bocor itu toh. Nah, ada 1, 2, 3 sampai 6. Berarti kalau dia bilang lebih dari 2, berarti 3, 4, 5, 6. Kalau dia bilang lebih dari 4. Oke, mantap. Bagian B, mata dadu genap. Mata dadu genap, berarti dia apa? 2. Kalau dia bilang ganjil? 1, 2, 3, 5. Oke, pintar. Keren. Suka. Kita masuk di sini. Ini kenapa bisa 6? Ya, karena NS-nya atau sisi-sisinya itu ada 6. Oke. Ya, kalau 4/6 bisa dikecilkan menjadi 2/3. Dengan cara? Dari pembelajaran tadi, kita kan sudah belajar mengenai peluang. Banyak, mulai dari rumus, dari apa itu NA, apa itu NS. Ibu mau bertanya, dari pembelajaran tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Nur Sawia. Peluang merupakan materi matematika yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oh, peluang. Ya, memang. Matematika itu sangat memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selain Nur Sawi ada tidak yang bisa menjelaskan? Siapa? Ya. Kesimpulan setelah belajar materi peluang. Pertama, saya telah mengetahui rumus dari peluang suatu kejadian, yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA peluang kejadian A, NA banyaknya kejadian A, NS banyaknya anggota ruang sampel. Oke, ya. Rumusnya itu adalah PA sama dengan NA per NS, di mana P itu adalah peluang, kemudian NA itu adalah Banyaknya kejadian. Selanjutnya Ibu mau bagikan post test. Siap dites? Tidak susah. Siap, Bu. Ayo. Bagikan ke belakang. Sama semua soalnya. Saya, Bu. Oh ya, warna. Satu.
Sudah. Satu. Oke. Ya, silakan ditulis. Tulis nama kelas. Alamat tidak usah. Nursawia sudah selesai, Nursawia? Silakan dikumpul. Marda. Bintang, sudah selesai Bintang? Mana pekerjaan tak, Nak? Oke, makasih. Belajar yang rajin ya, Nak. Yang lain sudah? Oh ya. Oke. Kesan-kesan kalian atau refleksi yang kesan-kesan kalian dalam belajar ini, apa yang kalian rasakan? Oh ya, Merda langganan banget. Ya. Kesan saya setelah mempelajari materi ini yaitu pertama tentunya saya merasa sangat senang karena bisa berkolaborasi bersama teman kelompok saya. Yang kedua, saya menjadi tahu ternyata mempelajari peluang ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, seperti itu ya, memang dalam mempelajari peluang itu banyak manfaatnya, Nak. Banyak banget, mulai dari saat kita bermain, seperti main apa ini tadi? Kartu remi, main dadu. Nah, itu bermanfaat banget. Ada yang lagi yang mau? Oh ya, apa kendala yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Saya mengalami sedikit kendala saat melakukan presentasi. Kemampuan berbicara saya di depan umum masih kurang. Oke, iya. Memang sih kadang kalau di depan umum kalau kita bicara kadang nervous, kadang gugup, keringat dingin. Tapi kalau seumpama nanti kalian selalu berlatih di depan umum, insya Allah hilang. Santai. Oke? Jadi biasakan, nah. Ya, jangan kalau disuruh presentasi tidak mau, Bu, tidak mau. Nah, itu yang akan tidak bisa. Oke. Selanjutnya, apa pengalaman yang bermakna yang Anda peroleh setelah belajar hari ini? Ada yang bisa? Oke. Wah, berikan tepuk tangan. Alhamdulillah teman kita tidak merasa malu lagi. Untuk materi hari ini sampai di sini, Nak. Selanjutnya nanti kita akan masuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu, dulu ya Ibu, cek dulu ya materi apa. Oh, ternyata untuk materi peluang terakhir ini. Jadi selanjutnya kita akan belajar materi matriks. Oke. Nah, karena alhamdulillahirabbil hari ini kita bisa melalui pembelajaran dalam kondisi yang alhamdulillah baik-baik saja, aman. Alhamdulillah kita bisa melewati pembelajaran ini dalam kondisi aman, alhamdulillahirabbil. Jadi Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Bu.